Mengharukan, kisah sang pahlawan Jens Raven pilih umpan daripada hat-trick bikin netizen terharu dan kagum. Begini kisah serunya. Sindiran pedas media Vietnam dibalas telak. Indra Syafri buka suara, ungkap fakta mengejutkan yang bikin geger. Sampai berani katakan hal ini. Mengapa Jay Itzes lebih pilih Venezia? Jawabannya bikin takjub dan bikin penasaran. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Mengejutkan, dua pemain berdarah Indonesia tembus tim senior ADO Den Haag siap taklukkan Liga Belanda. Vietnam meradang, tuding Sintayong mainkan trik licik demi juara Piala ASEAN 2024. Begini drama menariknya. Drama transfer panas. Negoma Artan Paes ke Empoli Alot, FC Dallas mati-matian pertahankan bintang baru timnas Garuda. Erick Thohir disambut hangat di kantor baru FIFA, transformasi sepak bola Indonesia menuju kejayaan dunia. Indonesia U19 melesat ke semifinal Piala ASEAN dengan poin sempurna. Kamboja tersingkir tragis meski jadi runner-up. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Mengharukan, kisah sang pahlawan Jens Raven pilih umpan daripada hat-trick bikin netizen terharu dan kagum. Begini kisah serunya. Kisah heroik Jens Raven, pemain berhati emas pilih umpan ketimbang cetak hat-trick di laga Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste. Dalam laga yang membakar semangat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jens Raven, si anak baik yang dijuluki demikian oleh para penggemarnya, memilih untuk mengukir sejarah dengan aksi luar biasanya. Alih-alih mencetak hat-trick yang menggemparkan, Raven justru menunjukkan sikap yang lebih mulia dengan mengoper bola kepada rekannya, Arkan Kaka. Keputusan penuh kasih ini terjadi pada pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste U19 dalam laga terakhir grup A Piala AFF U19 2024. Dengan kemenangan gemilang 6-2 atas Timor Leste, Timnas Indonesia U19 tidak hanya merayakan skor telak, tetapi juga semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh Raven. Ketika ia membuka keunggulan di menit ke-18, disusul gol penyama dari penalti Ricardo Rorinho. Pada menit ke-24, Raven kembali mengobarkan harapan dengan gol keduanya di menit ke-26. Malam itu seolah menjadi panggung bagi Raven, namun hatinya yang penuh empati memilih jalur berbeda. Di babak kedua, banjir gol terus mengalir dengan Kader Arol, Arkan Kaka, dan Kaviatur Rizky masing-masing menyumbang gol yang membuat riuh gemuruh penonton. Gol ketiga Indonesia tercipta dari blunder kiper Timor Leste, Alexandre Oscar Lima Quintao, yang membuat skuad Garuda Nusantara unggul 3-1 di babak pertama. Jens Raven meski berpeluang besar mencatat hat-trick yang memukau, malah memilih untuk menyodorkan bola ke Arkan Kaka yang kemudian mencetak gol dengan gemilang. Aksi ini membuat Raven dibanjiri pujian dari seluruh penjuru. Sosok yang bermain untuk Dordrecht U21 ini disebut sebagai si anak baik karena keputusannya yang tidak egois. Publik terpana dan terharu dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Raven. Beberapa akun di media sosial menyuarakan kekaguman mereka, Raven si anak baik. Sangat pengertian, tulis netizen. Si Raven sang baik hati dan tidak sombong. Mengumpan ke Kakak untuk gol pertamanya di turnamen kali ini, tulis netizen Kain. Raven bisa 3 gol tapi malah pilih umpan. Demi temannya naik moral dan jadi berkembang bersama. Salut, tulis netizen lain dengan kekaguman yang meluap-luap. Raven tidak hanya mengemas 2 gol, tetapi juga 2 assist yang menjadi kunci kemenangan. Assist pertamanya ke Arkan Kaka dan assist kedua ke Kaviatur Rizky untuk gol ke-6 menjadikan penampilannya sangat ciamik di laga kali ini. Kemenangan luar biasa ini memastikan Timnas Indonesia U19 melangkah ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Di babak berikutnya, skuad Garuda Nusantara akan berhadapan dengan juara grup C yang akan ditentukan antara Malaysia U19 dan Thailand U19.
Perjalanan mereka penuh harapan dengan semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh sang pahlawan Jens Raven, si anak baik. Sindiran pedas media Vietnam dibalas telak. Indra Syafri buka suara, ungkap fakta mengejutkan yang bikin geger. Sampai berani katakan hal ini. Jawaban berani Indra Syafri atas sindiran menohok media Vietnam. Pelatih legendaris Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, akhirnya angkat bicara menanggapi sindiran tajam dari media Vietnam yang meragukan kemampuan timnya. Dengan ketenangan luar biasa, Indra memberikan jawaban yang tidak hanya menohok tetapi juga membungkam kritik dengan cara yang spektakuler. Ya, media Vietnam tidak segan-segan menyoroti penampilan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Mereka mengecam susah payahnya skuad Garuda Nusantara yang dipimpin oleh Arkan Kakak dalam mengalahkan Kamboja U19 di laga kedua Grup A. Meskipun akhirnya menang dengan skor 2-0, perjuangan Timnas Indonesia U19 untuk menembus pertahanan Kamboja U19 baru berhasil di menit-menit akhir pertandingan. Dengan gol dari Kader Arel di menit ke-71 dan Iqbal Gwijangga di menit ke-86. Kemenangan ini meski solid menjadi bahan ejekan bagi media Vietnam yang tidak habis pikir bagaimana tim yang diunggulkan seperti Indonesia bisa begitu kesulitan menghadapi Kamboja. Menanggapi hal ini, Indra Syafri tidak tinggal diam. Dengan perbandingan yang membuat banyak orang tersentak, ia berkata, Argentina pernah kesulitan membobol gawang Indonesia di GBK, kok gak dia ketawain, ya kan? Ucapan ini mengingatkan publik bahwa bahkan tim sekelas juara dunia sekalipun pernah mengalami kesulitan serupa. Indra dengan santai menantang media Vietnam untuk melihat diri mereka sendiri sebelum mengkritik tim lain. Ia menyoroti hasil imbang yang diraih oleh Timnas Vietnam U19 saat menghadapi Myanmar U19. Ya, dia Vietnam belum coba hadapi yang kayak gitu. Dan Myanmar juga bisa nahan dia kan. Kan harusnya tertawakan diri sendiri dulu baru tertawakan orang lain. Ia tidak. Bilang ke dia, kata Indra dengan nada penuh keyakinan. Fakta mengejutkan lainnya, Vietnam U19 sudah dipastikan tersingkir dari Piala AFF U19 2024 meski belum memainkan laga terakhirnya di Grup B melawan Laos U19. Dengan hanya mengoleksi maksimal 4 poin. Mereka tertinggal jauh dari Malaysia U19 dan Thailand U19 yang sama-sama memiliki 6 poin. Membuat peluang mereka untuk melaju sebagai runner-up terbaik nyaris tidak ada. Di sisi lain, skuad Garuda Nusantara dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Perjuangan penuh semangat dan tanggapan menohok dari Indra Syafri menambah warna dalam perjalanan mereka menuju kejayaan. Mengapa Jay Itzes lebih pilih Venezia? Jawabannya bikin takjub dan bikin penasaran. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Jay Itzes, bek Timnas Indonesia, mengungkap alasan mengejutkan pilih Venezia meski dihujani tawaran klub lain. Bek tangguh Timnas Indonesia, Jay Itzes, membuat keputusan mengejutkan dengan memilih bergabung ke Venezia meskipun mendapatkan tawaran menggiurkan dari banyak klub lainnya. Keputusan ini sontak membuat banyak pihak penasaran dan ingin tahu apa yang membuatnya lebih memilih klub Italia tersebut. Musim gemilang yang dilalui Itzes bersama Go Ahead Eagles seolah menjadi batu loncatan untuknya. Namun, pada Juli 2023, Itzes membuat keputusan besar dalam kariernya dengan merapat ke Venezia, klub pertamanya di luar Belanda, dengan status bebas transfer. Keputusan ini menandai awal petualangan baru yang penuh tantangan dan peluang. Sebenarnya, Itzes bisa saja bertahan di Belanda karena banyak klub dari negara tersebut yang menginginkan jasanya. Namun, pemain bertahan berusia 24 tahun ini memiliki ambisi besar untuk mengasah kemampuan bertahannya lebih jauh. Saya bebas transfer sejak musim dingin dan sejumlah klub sudah menghubungi agen saya, Bilal Acentah, ungkap Itzes kepada Football Zone pada Selasa 23 Juli. Venezia menjadi pilihan karena Italia dikenal sebagai tempat yang ideal untuk mengembangkan kemampuan bertahan. Lalu di negara mana Anda harus berada jika ingin belajar bertahan?
Meskipun ada minat nyata dari klub-klub hebat lainnya, saya melihat bermain sepak bola di Italia sebagai peluang besar untuk lebih mengembangkan diri saya sebagai seorang bek. Jelas Itzes penuh keyakinan. Namun keputusan ini juga membawa tantangan lain bagi Itzes, yaitu adaptasi bahasa. Bek jangkung ini harus mengikuti les bahasa Italia untuk mempercepat proses adaptasinya. Tentu saja semua orang menempuh jalannya masing-masing dan mungkin itu membantu saya juga. Saya benar-benar dipaksa untuk berbicara bahasa Inggris dan terutama bahasa Italia, tutur Itzes. Di minggu-minggu dan bulan-bulan pertama saya menerima kursus kilat bahasa Italia. Itu juga merupakan bahasa utama selama pelatihan. Istilah-istilah dalam sepak bola cukup mudah, tetapi di desa Mestre tempat saya tinggal tidak ada yang berbicara bahasa Inggris. Lambat laun saya belajar lebih banyak bahasa Italia, paparnya. Keputusan berani Itzes ternyata membuahkan hasil yang gemilang. Performanya yang ciamik dalam menjaga pertahanan Venezia, alias Leoni Alati, membuatnya menjadi pemain kunci. Itzes sukses mencetak 3 gol dari 25 penampilannya di kasta kedua Liga Italia 2023 hingga 2024. Hebatnya bek timnas Indonesia ini berhasil mengantarkan Leoni Alati promosi ke Liga Italia musim depan. Bintang-bintang dengan prestasi yang mengagumkan, keputusan Itzes untuk memilih Venezia ternyata bukan hanya langkah berani, tetapi juga cerdas dan penuh perhitungan. Kisahnya ini menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda lainnya yang ingin mengasah kemampuan dan meraih sukses di kancah internasional. Mengejutkan, 2 pemain berdarah Indonesia tembus tim senior ADO Den Haag siap taklukkan Liga Belanda. 2 pemain berdarah Indonesia cetak sejarah di tim senior ADO Den Haag. Keajaiban terjadi di Bingoal Stadion, markas besar ADO Den Haag. 2 pemain berdarah Indonesia, Rafael Struijk dan Irfan Karijowijojo, telah membuat gebrakan besar dengan menembus tim senior ADO Den Haag. Ini adalah kisah penuh semangat dan inspirasi yang tidak boleh Anda lewatkan. ADO Den Haag, klub yang bersiap menyongsong musim baru di kasta kedua Liga Belanda, tengah menjalani pemusatan latihan intensif selama 6 hari. Persiapan ini bukan hanya sekadar latihan, tetapi ajang untuk memantapkan strategi sebelum mereka beraksi di kompetisi resmi. Mereka akan menghadapi 2 laga uji coba melawan tim asal Belgia, termasuk melawan mantan tim Marcelino Ferdinand, KMS Kadeinse, dalam pertandingan yang penuh tantangan dan adrenalin tinggi. Dalam daftar 25 pemain yang dibawa, nama Rafael Struijk menjadi sorotan utama. Pemain winger yang penuh talenta ini telah mendapatkan promosi ke tim senior dengan 6 caps yang sudah ia kantongi. Kecemerlangan Rafael di lapangan membuatnya menjadi bintang yang bersinar terang di antara rekan-rekannya. Namun Rafael bukan satu-satunya pemain berdarah Indonesia yang membuat sejarah. Irfan Karijowijojo, pemain muda berbakat dengan darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jawa, juga masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke pemusatan latihan. Irfan yang saat ini bermain untuk tim ADO U21 di U21 Divisi 1 VAL menunjukkan performa yang mengesankan sehingga mendapatkan kesempatan emas ini. Perjalanan keluarganya yang berawal dari Jawa hingga Suriname di masa penjajahan Belanda kini membawa Irfan ke puncak kariernya di Belanda. Ini adalah bukti bahwa darah Indonesia mengalir dengan semangat juang yang tak pernah padam. Pelatih dari Jack Kalezic dan timnya akan mengasah kemampuan para pemain dalam 2 laga latihan tertutup melawan tim Belgia. Pada Rabu mereka akan menghadapi Zulte Waregem pada pukul 5 sore, diikuti oleh pertandingan melawan KMS Kadeinse pada Sabtu pukul 2 siang. Pertandingan-pertandingan ini dijadwalkan sebagai pemanasan sebelum mereka melangkah lebih jauh di musim kompetisi. Selama pemusatan latihan hingga Sabtu 27 Juli, skuad akan memainkan 2 pertandingan latihan tertutup melawan tim Belgia, ungkap rilis di laman resmi ADO Den Haag. Dengan semangat tak kenal lelah, 2 pemain keturunan Indonesia ini siap menunjukkan kehebatan mereka di lapangan dan membawa ADO Den Haag menuju kejayaan. Kisah mereka adalah cermin dari semangat, kerja keras, dan tekad untuk selalu berprestasi di kancah sepak bola internasional.
Vietnam meradang, tuding Sintayong mainkan trik licik demi juara Piala ASEAN 2024. Begini drama menariknya. Vietnam terkejut, tuduh Sintayong mainkan trik licik untuk rebut gelar juara. Kisah ini penuh drama dan ketegangan. Media Vietnam Tan Nghien melontarkan tuduhan mengejutkan bahwa pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sedang memainkan trik licik untuk membawa Garuda Nusantara meraih gelar juara Piala ASEAN 2024. Pernyataan yang menghebohkan ini muncul setelah Sintayong dan PSSI mengungkapkan kemungkinan menggunakan tim lapis kedua untuk turnamen tersebut. Indonesia berencana menghadapi Piala ASEAN yang digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun dalam waktu yang hampir bersamaan, mereka juga harus menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan bertemu lawan-lawan tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi pada 14 dan 19 November sebelum melawan Myanmar pada 24 November di ajang Piala ASEAN. Media Vietnam menilai alasan ini sebagai akal-akalan belaka. Mereka menyoroti bahwa pertandingan melawan Arab Saudi dan Myanmar tidak terlalu jauh jaraknya dan seharusnya tidak membuat timnas Indonesia kelelahan. Indonesia sangat ingin menjadi juara Asia Tenggara mengingat mereka belum pernah meraih gelar tersebut sepanjang sejarah turnamen ASEAN, sindir Tan Nghien dengan nada tajam. Saat ini timnas Indonesia dinilai memiliki kekuatan dan performa terbaik yang pernah ada, setara dengan tim-tim tradisional kuat di Asia Tenggara seperti Thailand. Terlebih lagi mereka telah 3 kali mengalahkan Vietnam dalam beberapa bulan terakhir, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sulit dipercaya bahwa Indonesia akan dengan mudah melewatkan kesempatan di Piala ASEAN kali ini, tambah media tersebut. Kepercayaan diri tinggi dari para pemain timnas Indonesia menjadi sorotan. Media Vietnam tersebut yakin bahwa PSSI dan Sintayong tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih gelar yang telah lama didambakan. Tujuan utama mendatangkan Sintayong pada akhir tahun 2019 adalah untuk membawa Indonesia mencapai puncak Asia Tenggara. Jika tidak menjuarai Piala ASEAN, baik pelatih Sintayong maupun PSSI akan menempuh jalannya masing-masing, ungkap media tersebut dengan nada penuh keyakinan. Kesimpulan yang diambil Tan Nghien sangat dramatis. Pernyataan masyarakat Indonesia, PSSI, dan Sintayong yang tidak menganggap serius Piala ASEAN tahun ini mungkin hanya trik untuk mengalihkan perhatian rival utama mereka seperti Thailand dan Vietnam. Kami yakin saat Piala ASEAN 2024 berlangsung, timnas Indonesia akan tetap menjadi salah satu tim yang kompetitif. Ini adalah drama besar yang penuh dengan intrik dan ketegangan. Akankah tudingan Vietnam terbukti benar? Ataukah ini hanya strategi cerdas Sintayong untuk meraih kejayaan? Tunggu saja aksi memukau dari Garuda Nusantara di Piala ASEAN 2024. Drama transfer panas. Nego Maarten Paes ke Empoli alot, FC Dallas mati-matian pertahankan bintang baru timnas Garuda. Kisah transfer yang penuh drama, Maarten Paes dan Empoli dalam negosiasi sengit. Bursa transfer musim ini dipenuhi dengan ketegangan yang mendebarkan. Maarten Paes, kiper berpaspor Indonesia yang menjadi komoditi panas, tengah menjadi pusat perhatian di kancah transfer sepak bola. Penampilannya yang cemerlang bersama FC Dallas telah menarik minat klub-klub besar dan kini Empoli FC dari Liga Italia dikabarkan sangat serius ingin merekrutnya. Namun negosiasi antara FC Dallas dan Empoli berjalan sangat alot dan penuh liku. Jurnalis Amerika Charles Boehm mengungkapkan bahwa proses ini jauh dari kata mudah. Dalam wawancaranya dengan Paes, kiper berusia 26 tahun tersebut memberikan sinyal bahwa kepindahannya ke Empoli terancam gagal. Saya sedikit terkejut dengan hal itu. Ada beberapa pembicaraan, namun saya pikir akan sangat sulit untuk mewujudkannya, kata Maarten Paes dalam sebuah wawancara yang dilansir bolasport.com dari laman Twitter Charles Boehm. FC Dallas yang saat ini berada di tengah musim kompetisi dan sangat mengandalkan Paes sebagai kiper utama, menutup pintu rapat-rapat untuk transfer ini. Hal ini membuat proses negosiasi semakin sulit dan membutuhkan upaya ekstra dari Empoli jika mereka benar-benar ingin mendapatkan jasa kiper berbakat ini.
Kami berada di tengah musim dan klub FC Dallas tidak benar-benar terbuka, untuk itu tutup Paes dengan nada keputusasaan. Sementara itu media Italia, Tutto Mercato Web, tetap optimis bahwa Empoli masih mengincar Paes. Dalam laporannya mereka menyebut bahwa Empoli sedang memeriksa jalur transfer baik dari dalam maupun luar negeri dengan nama Paes dari Belanda dan Racioppi dari Swiss berada di catatan mereka. Drama transfer ini masih jauh dari usai. Akankah Maarten Paes berhasil menembus Liga Italia dan bergabung dengan Empoli? Atau akankah FC Dallas tetap bertahan dengan bintang mereka di bawah Mistar? Ketegangan dan intrik ini pasti membuat para penggemar sepak bola tidak sabar menantikan perkembangan selanjutnya. Erick Thohir disambut hangat di kantor baru FIFA, transformasi sepak bola Indonesia menuju kejayaan dunia. Erick Thohir dan Gianni Infantino berkolaborasi di Paris, transformasi sepak bola Indonesia menuju kejayaan dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino dengan penuh kegembiraan menyambut kedatangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di kantor baru FIFA yang megah di Paris, Prancis. Momen ini menjadi sangat istimewa, terlihat dari unggahan Instagram Erick yang dipantau oleh Antara di Jakarta. Infantino tidak hanya membuka pintu lebar-lebar bagi Erick, tetapi juga memberikan sambutan hangat yang penuh semangat. Dalam pidatonya sebelum menghadiri pertemuan penting dengan Komite Olimpiade Internasional untuk membahas persiapan pembukaan Olimpiade Paris 2024, Infantino memberikan penghormatan khusus kepada Erick. Erick lebih tua dalam hal keanggotaan IOC daripada saya, dan semuanya harus menghormati itu. Semua harus menghormati itu dari Indonesia, ujar Infantino sambil disambut tepuk tangan meriah dari para pemimpin asosiasi yang hadir. Kata-kata ini menggarisbawahi rasa hormat yang mendalam dan pengakuan atas kontribusi besar Erick dalam dunia olahraga. Infantino juga memuji transformasi sepak bola Indonesia yang dipimpin oleh Erick. Menurutnya di bawah bimbingan Erick, sepak bola Indonesia sedang menuju masa depan yang cerah. Nikmati waktu kebersamaan ini. Momentum ini adalah waktu untuk persatuan dan kedamaian. Karena semua harus bekerja keras untuk itu. Serunya, menyerukan persatuan dan kerjasama kepada seluruh pengurus asosiasi sepak bola. Erick Thohir juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dalam kunjungannya ke kantor baru FIFA, ia merasa sangat berterima kasih atas sambutan hangat Infantino. Terima kasih untuk sambutan hangat Presiden FIFA Gianni Infantino kepada para anggota asosiasi sebelum pembukaan Olimpiade Paris 2024 dimulai, ujar mantan Presiden klub Inter Milan itu dengan penuh antusias. Di unggahan Instagramnya, Erick juga menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk berdiskusi mengenai perkembangan sepak bola yang diharapkan menjadi pemersatu bangsa di seluruh dunia. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik di bawah bimbingan Infantino. Pencapaian luar biasa Timnas Indonesia, seperti menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dan melaju ke semifinal Piala Asia U23 edisi 2024. Tidak lepas dari perhatian dan dukungan Infantino. Timnas Indonesia U23 juga berhasil mencatatkan sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia U23 edisi 2024. Di level senior, Timnas Indonesia juga berhasil melangkah ke babak kedua Piala Asia 2023 dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Dengan penuh kebanggaan, momen pertemuan antara Erick Thohir dan Gianni Infantino ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa, tetapi simbol dari harapan dan masa depan cerah sepak bola Indonesia yang siap menaklukkan dunia. Indonesia U19 melesat ke semifinal Piala ASEAN dengan poin sempurna. Kamboja tersingkir tragis meski jadi runner-up. Indonesia U19 melesat ke semifinal Piala ASEAN dengan poin sempurna. Kamboja tersingkir tragis meski jadi runner-up. Dalam sebuah pertunjukan sepak bola yang memukau dan dramatis, Timnas U19 Indonesia berhasil menduduki puncak klasemen akhir grup A Piala ASEAN U19 2024.
sekaligus memastikan diri sebagai juara grup setelah menaklukkan Timor Leste dengan skor fantastis 6-2. Tim besutan Indra Syafri ini menunjukkan dominasi luar biasa di lapangan, membuat lawan-lawannya tak berdaya. Pertandingan dimulai dengan gemilang ketika Jens Raven mencetak gol pertama pada menit ke-16, membawa Garuda Nusantara unggul lebih dulu. Namun Timor Leste sempat memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan lewat penalti Ricardo Rorinho dos Santos Blanco pada menit ke-23. Tak lama berselang, Jens Raven kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-26, mengembalikan keunggulan Indonesia. Drama berlanjut menjelang turun minum ketika Vigo Dennis melepaskan tendangan roket yang menggetarkan jala gawang Timor Leste pada menit ke-45 tambah 1. Babak kedua tak kalah seru dengan Kadek Arol menambah gol pada menit ke-51 disusul gol cepat Arkan Kaka 2 menit kemudian. Muhammad Kaviatur melengkapi pesta gol Indonesia dengan mencetak gol ke-6 pada menit ke-56, membuat Timor Leste semakin terpuruk meski sempat mencetak gol hiburan lewat Alexandro Bakito Corsino Lemos pada menit ke-85. Dengan kemenangan telak ini, Timnas U19 Indonesia mengakhiri fase grup dengan poin sempurna 9, memastikan tiket ke semifinal. Di sisi lain, Timor Leste harus menerima kenyataan pahit berada di posisi terakhir. Kamboja, yang menang tipis 1-0 atas Filipina dalam pertandingan yang digelar bersamaan di Stadion 10 November. Harus puas di posisi runner-up meski memiliki 3 poin yang sama dengan Filipina dan Timor Leste. Namun, nasib tragis menimpa Kamboja. Meskipun menjadi runner-up, mereka gagal lolos ke semifinal karena masih kalah bersaing dengan Thailand yang baru akan bermain melawan Malaysia pada 25 Juli 2024. Dalam format turnamen ini, hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Kisah heroik dan perjuangan dramatis ini menambah semangat dan antusiasme para penggemar sepak bola di tanah air. Menantikan aksi selanjutnya dari Garuda Nusantara di semifinal Piala ASEAN U19 2024.